Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadilah dengan NIM 0221234, Fakultas Sosial Ekonomi, Program S1 Manajemen Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, asumsi, atau norma-norma yang dianut oleh sekumpulan orang dalam sebuah organisasi yang diaplikasikan dalam keseharian baik internal maupun eksternal. Menurut Lutens, budaya organisasi adalah studi dan aplikasi untuk memahami bagaimana individu, kelompok, dan tim berinteraksi dalam sebuah organisasi dengan fokus pada nilai-nilai dan norma yang mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya adalah karakteristik budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil resiko, di mana budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil resiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. Kedua adalah perhatian terhadap detail. Dalam hal ini, organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Jadi, organisasi tidak hanya menciptakan tujuan dan kinerja karyawan yang jelas. Yang ketiga adalah orientasi hasil. Orientasi hasil di sini adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi resiko secara sistematis, sehingga perlu memahami hubungan antara perencanaan dan hasil untuk mencapai keberhasilan organisasi. Yang keempat adalah orientasi orang, di mana karakteristik budaya organisasi ini adalah organisasi yang memberikan fokus terbesarnya pada anggota atau karyawan. Karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terbesarnya, sehingga manajemen biasanya mempertimbangkan efek dari hasil setiap keputusannya pada orang-orang yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kelima adalah orientasi tim, di mana orientasi ini diartikan sebagai kegiatan kerja yang diorganisasikan sekitar anggota organisasi, tidak hanya pada individu untuk mendukung kerjasama. Yang keenam adalah agresivitas. Dalam budaya organisasi, agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih kompetitif dan agresif. Karakteristik budaya ini bisa diartikan sebagai adanya toleransi konflik. Yang ketujuh adalah stabilitas. Stabilitas di sini adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Pengertian efektivitas kerja. Efektivitas kerja adalah tingkatan sejauh mana seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas juga sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan untuk menggambarkan tepat atau tidaknya sasaran yang dipilih oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh efektivitas kerja terhadap karir. Yang pertama adalah meningkatkan penilaian kinerja. Efektivitas kerja yang tinggi menunjukkan kemampuan seorang individu untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Yang kedua, peluang promosi. Organisasi cenderung memberikan promosi kepada individu yang menunjukkan kinerja yang efektif. Yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Efektivitas kerja seringkali melibatkan peningkatan kompetensi dan keterampilan, di mana karyawan yang berinvestasi dalam pengembangan keterampilan lebih mungkin untuk mendapatkan peluang karir lebih baik. Yang keempat adalah kepercayaan manajemen, di mana karyawan yang efektif biasanya mendapatkan kepercayaan dari manajemen. Kepercayaan ini dapat memberikan akses ke proyek-proyek strategis yang berkontribusi pada pengembangan karir. Yang kelima adalah mengatasi hambatan dalam karir. Kurangnya efektivitas kerja dapat menghambat pada perkembangan karir, misalnya target yang tidak tercapai atau ketidakmampuan untuk bekerja sama dalam tim dapat mengurangi peluang promosi. Berikutnya adalah strategi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah manajemen waktu, di mana mengelola waktu dengan baik untuk memastikan tugas selesai tepat waktu. Yang kedua adalah penguasaan kompetensi, meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Yang ketiga ada komunikasi efektif, membangun komunikasi yang jelas dan produktif dengan rekan kerja dan atasan. Yang keempat, kolaborasi tim, di mana bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, inovasi dan kreativitas, memberikan solusi baru untuk masalah yang dihadapi organisasi. Dari materi yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas kerja mencerminkan bahwa keduanya bukan hanya mendukung keberhasilan organisasi, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat terhadap pengembangan karir individu.
Budaya organisasi berfungsi sebagai landasan nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh anggota organisasi, sedangkan efektivitas kerja merupakan ukuran keberhasilan individu atau tim dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan tepat waktu. Sedangkan efektivitas kerja merupakan ukuran keberhasilan individu atau tim dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan tepat waktu. Budaya organisasi yang kuat dan positif menjadi fondasi yang kokoh untuk meningkatkan efektivitas kerja. Sebaliknya, efektivitas kerja yang tinggi menunjukkan bahwa budaya organisasi berjalan dengan baik dan diterima oleh karyawan. Keduanya saling melengkapi dan memberikan dampak sinergis terhadap keberhasilan organisasi dan pengembangan karir individu dalam jangka panjang. Saya Ainun Fadila, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.